General Manager Ducati Corse, Luigi Dall'Igna terang-terangan mengungkap harapannya. Ia ingin Marc Marquez segera mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025 tanpa menunggu lama. Musim ini, dominasi si alien benar-benar tak terbantahkan. Di seri ke-14, MotoGP Hungaria 2025 di Balaton Park, Marquez tampil sempurna. Baik di sprint race maupun Grand Prix, ia tak tersentuh, melesat di atas Desmosedici GP25 dan menorehkan kemenangan absolut. Tambahan poin dari Hungaria membuat Marquez semakin perkasa di klasemen sementara. Dengan koleksi 455 poin, posisinya di puncak begitu kokoh. Perbedaan dengan rival terdekatnya, yang tak lain adalah adiknya sendiri, Alex Marquez, sudah mencapai 175 poin. Sementara dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, jarak makin mengganga, 227 poin. Dengan laju yang nyaris sempurna, banyak pengamat menilai gelar juara dunia bisa diamankan Marquez lebih cepat. Sebelumnya, Phillip Island disebut-sebut sebagai tempat kunci. Namun melihat performanya yang kian garang, bukan tak mungkin mahkota itu akan diraih lebih awal di San Marino, Jepang, bahkan Indonesia. Skenario paling menarik ada di MotoGP San Marino 2025 bulan September mendatang. Jika Marquez mampu menjaga selisih 185 poin dengan Alex usai GP Catalunya, maka pesta juara bisa digelar di sirkuit Misano, arena legendaris yang identik dengan Valentino Rossi. Bagi Gigi Dall'Igna, Misano adalah tempat paling sempurna untuk merayakan gelar bersama lautan tifosi Ducati. Saya ingin semua penggemar Ducati Corse berada di sisi saya. Mereka pantas mendapatkan kegembiraan dan kepuasan ini, ujar Gigi Dall'Igna penuh semangat. Ia pun menegaskan betapa keputusan merekrut Marquez adalah langkah tepat. 7 kemenangan ganda, sprint dan Grand Prix adalah angka luar biasa. Saya benar-benar yakin kami sudah melakukan hal yang benar dengan mengontras Marquez, imbuhnya. Namun bagi Marquez sendiri, ada keinginan lain. Sang peraih 8 gelar dunia itu berharap bisa memastikan titel di MotoGP Jepang atau MotoGP Indonesia Mandalika. Saya harus akui, saya lebih senang jika bisa meraih gelar di Jepang atau Mandalika. Sebab jika terjadi di Misano, itu artinya adik saya menjalani akhir pekan buruk di Catalunya, dan saya tentu ingin yang terbaik untuknya. Alessio Sallucci, sosok yang paling dekat dengan Valentino Rossi, berbicara belak-belakan mengenai situasi sulit yang sedang dialami Pecco Bagnaia, sekaligus mengungkapkan masalah kepercayaan diri yang tengah membebani sang juara dunia 2 kali. Analisis Uccio soal kondisi Bagnaia sangat jelas. Meski berada di garasi berbeda, ia tetap rutin berkomunikasi dengan sang juara dunia 2 kali dan melihat ada penurunan keluasan dalam gaya balapnya. Tidak mudah untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Data menunjukkan bahwa dia tidak mengerem dengan cara yang tepat, dan itu membuatnya kehilangan motivasi serta rasa percaya diri terhadap motornya, ujar Uccio. Ia menambahkan, baru kemarin saya bilang padanya, tolong turunkan sedikit ritme, nikmati waktumu. Sekarang dia tidak menikmatinya lagi, dan saya mengerti ini memang tidak mudah. Krisis ini makin terasa karena Bagnaia harus berbagi lintasan dengan sosok sekelas Marc Marquez. Ketika ditanya apakah kepercayaan diri Pecco juga tergerus oleh kehadiran Marquez maupun para pembalap tim Gresini, Uccio menjawab, "Kalau kamu punya motor dengan basis yang bagus dan di atasnya ada Marquez, wajar jika dia menonjol. Sebaliknya, kalau ada masalah, sangat mudah kehilangan rasa percaya diri dan sensasi berkendara."
Meski begitu, Uchiho menekankan bahwa Pecco punya kualitas untuk bangkit kembali. Ia terus mendorongnya agar menemukan lagi kegembiraan saat mengendarai motor, sesuatu yang dulu membawanya sampai ke puncak. Saya bilang pada Pecco untuk mencoba lagi, karena dia juara dunia 2 kali, pembalap yang luar biasa. Tidak enak melihatnya dalam situasi seperti ini. Saya tidak suka, tegasnya. Lebih jauh lagi, Uchiho juga memberikan konteks soal Ducati GP25, sebuah prototipe yang di awal musim memang sulit ditaklukkan. Ia menyinggung pengalaman salah satu pembalap VR46, yakni Fabio Di Giantanaroni, yang juga sempat mengalami masalah serupa pada bagian depan motor. Saat kami mendapat Ducati 2025, motor itu memang tidak mudah, terutama di awal musim. Bagian depannya tidak banyak memberikan rasa. Hal yang sama juga dikeluhkan Di Giantanaroni, jelas Uchiho. Namun timnya berhasil menemukan solusi lewat kerjasama dan kesabaran. Hal ini diyakini Uchiho sebagai kunci agar Pecco bisa bangkit di jalur yang sama. Ia pun menutup dengan sebuah harapan. Saya berharap Pecco mulai pulih di balapan berikutnya, karena dia pembalap fantastis sekaligus teman baik. Marc Marquez sedang berada di ambang sejarah. Pembalap Ducati Lenovo Team itu kian kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 usai mendaklukkan seri Hungaria di Balaton Park. Namun, ada satu hal mengejutkan. Marquez tak ingin mengunci gelar dunia di Misano, markas besar sekaligus rumah Valentino Rossi, saat seri San Marino berlangsung 12 hingga 14 September mendatang. Dengan kemenangan di Balaton, Marquez kini mengoleksi 455 poin, unggul 175 poin atas sang adik Alex Marquez dan 227 poin dari Pecco Bagnaia. Hitung-hitungannya sederhana. Jika pulang dari Catalunya dengan selisih 185 poin dan dari Misano dengan 222 poin, maka gelar dunia bisa ia amankan lebih cepat. Match point sudah di depan mata. Namun Marquez justru menahan diri. Ia belak-belakan ingin kesempatan pertama itu hadir di Motegi, Jepang, atau di Mandalika, Indonesia. Alasannya sangat emosional. Ia tak mau meraih gelar di Misano karena itu berarti Alex, adiknya sendiri, harus tampil buruk di Catalunya. Sekarang semuanya terasa makin dekat dengan gelar dunia, tapi mentalitas dan konsentrasi tetap sama. Para jurnalis sudah menghitungkan angkanya, dan saya katakan, saya lebih suka mendapatkannya di Jepang atau Indonesia. Jika itu terjadi di Misano, berarti adik saya mengalami akhir pekan yang buruk. Saya ingin yang terbaik untuknya, ucap sang juara dunia 8 kali penuh ketulusan. Kemenangan di Balaton sendiri semakin mengangkat kepercayaan diri Marquez. Meski sempat terlibat duel sengit dengan Marco Bezzecchi di lap-lap awal, ia mampu menguasai jalannya lomba dengan tenang. Aku tak bisa berbohong, hari ini terasa nyaman. Risiko selalu ada di 2 tikungan pertama, tapi setelah itu aku menenangkan diri dan fokus menjaga ban medium tetap stabil. Hari ini benar-benar indah, meski aku tahu ini tidak normal, ujarnya sembari tersenyum. Marquez pun realistis, dominasi absolut tak akan bertahan lama. Tidak normal menang di setiap sprint, tidak normal juga menang setiap balapan. Akan tiba saatnya ada yang lebih cepat. Ketika itu terjadi, lebih baik aku finish kedua atau ketiga demi poin penting, pungkasnya. Kini sorotan beralih ke Spanyol. MotoGP Catalunya di Montmeló, Barcelona pada 5 hingga 7 September jadi panggung berikutnya. Akankah Marquez terus melaju tanpa lawan atau justru skenario dramatis menuju gelar akan semakin memanas?
Kereta kemenangan Marc Marquez tak terputus pada MotoGP Hongaria 2025 meski sempat berduel sengit lawan murid Valentino Rossi, Marco Bezzecchi. Digelar sebanyak 26 putaran, balapan utama mentas Minggu malam. Marquez praktis kembali menjadi pemeran utama pada debut sirkuit balaton ini. Bagaimana tidak, The Baby Alien berpeluang besar melanjutkan dominasinya usai duduki starting grid terdepan serta menangi sesi sprint race kemarin. Balapan belum dimulai, drama sudah muncul dari timnya Valentino Rossi. Pembalap Pertamina Enduro VR46, Fabio Di Giannantonio, harus memulai balapan dari pit karena harus mengganti sepeda motor. Persaingan di sirkuit balaton berlangsung cukup sengit di awal-awal balapan. Start dengan solid, murid Rossi Marco Bezzecchi berhasil memimpin. Di sisi lain, Marquez harus turun ke posisi 4 setelah sempat terlibat kontak dengan Bezzecchi. Dalam tayangan ulang, Marquez berusaha masuk dari sisi dalam Bezzecchi yang sangat sempit. Beruntung, kontak itu tak membuat The Baby Alien terjatuh. Balapan belum genap satu putaran, Enea Bastianini harus terjatuh. Nasib sial Bastianini bak menular ke pembalap Gresini Racing Alex Marquez. Balapan menyisakan 22 putaran, Bezzecchi mulai membuka jarak atas Marquez. Pembalap Aprilia Racing itu sempat memimpin dengan jarak sekitar 1,1 detik. Andai situasi ini tak berubah, rekor kemenangan beruntun Marquez bakal buyar di tangan murid Valentino Rossi tersebut. Meski begitu, menahan The Baby Alien tentu bukanlah hal yang mudah dilakukan. Duel kedua pembalap ini dimulai sejak putaran ke-19, di mana mereka sempat saling menikung. Nampak terlihat jelas Bezzecchi berusaha keras untuk bertahan dari serangan-serangan sang rival. Setelah beberapa putaran mengekor di belakang, Marquez akhirnya bisa melewati Bezzecchi pada putaran ke-11. Kemudian, The Baby Alien mulai meninggalkan pembalap lain dan praktis tak terkejar. Bukannya mengejar Marquez, Bezzecchi malah jadi buruan pembalap Red Bull KTM Factory Pedro Acosta. Murid Rossi itu harus mengakui kecerdikan Acosta yang menyalipnya pada putaran 16. Akhirnya Marquez keluar sebagai juara balapan utama seri Hongaria diikuti Acosta dan Bezzecchi. Sementara itu, Bagnaia harus puas menyelesaikan sesi pada posisi ke-9, bahkan di bawah pembalap HRC Honda Castrol, Luca Marini. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, tak tersentuh dari start hingga finish dalam sprint race MotoGP Hungaria 2025. Penampilan dominan ditunjukkan Marc Marquez dalam balapan sprint MotoGP Hungaria di sirkuit Balaton Park, Balaton Focajar, Hungaria, Sabtu malam. Balapan sudah diwarnai sejak awal dengan insiden setelah Fabio Quartararo terjatuh karena kontak di tikungan pertama. Dari sisi dalam, Quartararo terlambat melakukan pengereman dan tidak punya opsi setelah jalurnya tertutup Fabio Di Giannantonio. Acosta menjadi pembalap yang terdampak karena bagian belakang motornya rusak akibat benturan dengan Quartararo meski dapat melanjutkan balapan. Masih untung, Quartararo terjatuh sendirian dan tidak menyebabkan kecelakaan karambol yang dikhawatirkan terjadi. Aspek keselamatan Balaton Park menjadi perhatian karena trek yang sempit dan tikungan zigzag dengan sudut yang tajam. Tikungan 1 dan 2 menjadi titik kritis karena di sanalah kecelakaan beruntun terjadi di balapan World SBK pada Juli lalu hingga melibatkan 7 pembalap. Masih di lap pertama, Johan Zarco juga gigit jari setelah disenggol Enea Bastianini sehingga keduanya gagal finish. Bendera kuning pun berkibar sepanjang lap pertama, sementara itu Marc Marquez mampu menjaga posisi terdepan dari pole position dengan duo rider VR46, Di Gia dan Franco Morbidelli mengisi posisi kedua dan ketiga. Kejutan terlihat ketika Luca Marini dan John Mir dari HRC Honda Castrol menyelinap dalam kekacauan untuk mengisi 5 besar. Tidak banyak perubahan pada 5 lap pertama, hanya Mir yang harus turun satu strip gara-gara disalip Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing akibat melebar di tikungan pertama.
Lap kelima, jarak terbuka di posisi depan dengan Marquez unggul sedetik atas Di Gia. Di Gia juga mulai di luar jangkauan Morbidelli dengan gap sedetik. Sementara itu, nasib apes dialami Pedro Acosta yang terjatuh di tikungan 11 pada lap ke-6. Acosta kehilangan grip ban depan saat berusaha menyalip George Martin untuk posisi ke-9. Si hiu dari Mazzaron sudah apes sejak awal karena kerusakan pada bagian buritan motor yang disebabkan benturan dengan Quartararo meski dapat melanjutkan balapan. Sementara itu, masih tidak ada yang bisa menyentuh Marquez yang menggandakan keunggulan jarak atas Didia yang juga nyaman di posisi kedua. Musuh Marquez hanya ancaman penalti batas trek dengan peringatan yang muncul pada dashboard motornya pada lap ke-8. Persaingan lebih ketat terlihat untuk posisi ketiga dengan Marini dan Aldeguer dapat memangkas jarak dari Morbidelli. Meski begitu, tidak ada ancaman berarti yang didapat Morbidelli sehingga dia memastikan tangga terakhir podium. Posisi kedua dari Di Gia menghasilkan podium ganda perdana bagi VR46, tim bentukan Valentino Rossi pada musim ini. Sementara bagi Marquez, kemenangan ini melanjutkan kedigayaannya. Ini menjadi kemenangan ke-22 secara beruntun bagi Marquez musim ini dan yang ke-13 secara beruntun sejak win streak dimulai lagi di GP Aragon pada Juni lalu. Marc Marquez berambisi mengukir sejarah baru di sirkuit Balaton Park pada MotoGP Hongaria 2025. Pembalap Ducati Lenovo itu menegaskan dirinya tak sabar menjajal sirkuit baru tersebut dan bertekad menjadikannya sebagai panggung pembuktian untuk meraih kemenangan perdana di trek bersejarah tersebut. MotoGP Hongaria akan digelar pada 22 hingga 24 Agustus 2025. Seri ini istimewa karena untuk pertama kalinya sejak 1992, MotoGP kembali hadir di negeri Magyars. Balaton Park, yang baru diresmikan pada 2023, siap menguji seluruh pembalap dengan karakteristik teknis yang sama sekali baru. Marquez, yang dijuluki The Baby Alien, menilai kehadiran sirkuit anyar itu bukan sekadar tantangan, tetapi juga peluang besar untuk menorehkan sejarah. Ia bahkan sudah mencoba lintasan tersebut bersama rekan-rekannya di Ducati, meski hanya menggunakan motor Panigale V4S, alih-alih Desmo Sedici. Kami akan kembali ke jalur di Balaton, trek di mana kami tidak memiliki titik acuan apapun selain data dari Panigale V4S. Ungkap Marquez, dikutip dari Crash, Jumat, 22/8/2025. Kondisi itu membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat sejak sesi latihan bebas pertama. Marquez menyebut, Jumat akan menjadi hari yang sangat menentukan karena seluruh rider sama-sama buta data dan harus mencari setting terbaik dengan cepat. Tentu saja, ceritanya akan berbeda. Kami memperkirakan hari Jumat akan menjadi sedikit lebih menantang dari biasanya dengan banyak hal yang tidak diketahui. Kali ini bukan hanya terkait cuaca, tegasnya. Pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia kini menyelesaikan 2 Grand Prix berturut-turut di luar podium untuk pertama kalinya dalam 68 putaran setelah finish di posisi ke-8 pada MotoGP Austria 2025. Pembalap berusia 28 tahun itu belum pernah menyelesaikan Grand Prix berturut-turut tanpa podium sejak ia memulai musim MotoGP 2022 tanpa podium pada 5 balapan pertama.
Awal musim 2022 yang suram bahkan membuat Bagnaia menyelesaikan 4 balapan tanpa podium sebelum memulai tahun debutnya dengan gelar juara. Bagnaia telah gagal meraih podium dalam 2 Grand Prix berturut-turut sebanyak 4 kali dalam rentang 68 putaran ini.